Gak ada lagi kata alasan, gak ada kata lagi ngeluh. Mulai fokusin ke target. Tiap ketemu orang pastikan adalah impian Bapak Ibu. Presentasi bisnis ini ucapin impian Bapak Ibu. Presentasi bisnis ini ucapin Bapak Ibu, impian Bapak Ibu. Karena tugas kita cuman tanemin omongan, jangan banyak mikir, bergerak terus. Itu sama saja dengan kita nanemin pupuk. Dihina gak masalah, dicaci gak masalah, ditolak gak masalah, karena itu pupuknya. Ketika pupuknya semakin banyak dan semakin bagus, maka hasilnya nanti akan makin bagus. Semakin berat cobaannya, berarti nanti hasil panennya semakin bagus. Apa yang harus kita lakukan? Tanam omongan dulu. Tanam omongan yang bagus, yang hebat, yang gede. Lalu jangan banyak mikir. Bergerak aja terus, prospek aja terus, prospek aja terus. Kita sambut founder SS Basis kita yang luar biasa, Pak Leader Dadi Agus Gadi. Berikan aplaus yang luar biasa untuk founder tercinta kita. Beri aplaus yang luar biasa buat guru kita semua. Apa kabar? Belum semua antusias, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? PTBS SSB Team. Oke, sit down please. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi materi dari Kang Dodi? Bikin mewek? Bikin nangis ya? Dari pagi materi Pak Restu dibikin nangis. Materi dari Kang Agus bikin nangis. Apalagi tadi puncak-puncaknya, aduh. Saya udah nangis berkali-kali hari ini. Tapi saya nangis bukan karena saya sedih, ya, bukan karena sedih, tapi nangisnya karena bahagia. Bahagia kenapa? Bahagia karena seorang sponsor mampu melahirkan orang-orang yang sukses. Padahal kalau dibilang dilihat masa lalu, ketika ngajak Kang Dodi, hutang saya aja gede. Kalau misalkan saya ngeyakinin Kang Dodi, takutnya nanti kalau Kang Dodi gagal gimana? Betul nggak? Banyak gak teman-teman semua nih, ketika presentasi, ngenalin ke teman, ngenalin ke saudari, apalagi yang nggak dikenal sama sekali. Terus ngenalin, apalagi tahu kondisi dia lagi kondisi seperti Kang Dodi. Kira-kira gimana? Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak ngeyakinin? Saya udah tahu kondisi saya lagi minus, hutang gede, motor aja baru kredit 3 hari. Tapi berani-beraninya ngeyakinin ke Kang Dodi kamu bisa punya mobil. Gimana ceritanya, betul nggak? Nah, teman-teman semua, kalau dilihat masa lalu banyak sekali sejarah. Tapi hari ini, alhamdulillah, hasilnya begitu luar biasa. Saya bahagia, terharu melihat leader-leader yang berdiri di panggung. Jika tadi dibikin nangis, saya ingin kembalikan lagi ke aura yang
seharusnya kita miliki, yaitu semangat. Ketika saya dulu ngajak Kang Dodi dengan penuh semangat, ketika dulu saya ngajak Kang Agus dengan penuh semangat, ketika saya ngajak leader-leader Bapak Ibu yang berdiri di depan, itu penuh semangat. Karena saya tahu banyak orang hidup di luar sana. Bapak Ibu mungkin hidup bisa bernapas, tapi seakan-akan udah mati. Kalau nggak punya semangat, betul? Kalau nggak punya semangat, apa bedanya dengan orang yang udah mati? Mereka udah nggak punya harapan, mereka udah nggak punya tujuan, tinggal kembali kepada Sang Maha Pencipta. Tapi kita masih hidup, kita harus punya semangat, kita harus punya harapan, kita harus punya impian, terlepas apapun keadaan kita saat ini. Gak masalah saat ini punya hutang, gak masalah saat ini masih ditolak, gak masalah saat ini masih merintis. Tapi percayalah, orang yang sukses, orang yang berhasil tidak akan pernah menengok masa lalu, tidak akan pernah menengok masa lalu, tidak akan pernah menengok masa lalu. Orang yang selalu berfokus apa yang saya dapat hari ini, itu mereka hidup di masa lalu. Tapi orang yang akan hidup di masa depan, sukses di masa depan, dia bilang, dia ngomong bahwa saya pasti sukses. Siap? Ingat Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Jika Bapak Ibu nanam bibit padi, terus kemudian Bapak Ibu kerja keras habis-habisan, benar-benar ngemaksimalin, dikasih pupuk, kena sinar matahari, dikasih air, kita pelajari ilmunya, hingga akhirnya panen. Pas panen ternyata hasilnya padi, tapi kita kecewa. Kenapa kecewa? Karena yang kita harapkan adalah semangka, bukan padi. Kebayang nggak ilustrasi tersebut? Kebayang nggak? Banyak dari kita menginginkan hasil yang spektakuler, kita menginginkan perubahan hidup, kita menginginkan rumah, penghasilan yang besar. Tapi ngomong aja nggak berani. Yang kita selalu omongin, saya punya masalah. Yang selalu kita omongin, saya keadaannya kayak gini. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika seorang Dhani Abdul Ghani yang punya hutang gede, ketika ngajak Kang Dodi, terus kemudian saya bilang, Kang Dodi, saya itu sebenarnya punya hutang. Kira-kira Kang Dodi percaya nggak buat gabung ke bisnis ini? Enggak. Yang saya tawarkan adalah harapan. Karena orang sukses fokus ke masa depan. Benih yang harus kita tanam, yaitu omongan kita. Apa yang kita omongkan, itu akan terus-menerus masuk ke pikiran kita, yang akan jadi fokus pikiran kita. Apa yang sering kita bicarakan itu akan jadi kristal di pikiran kita. Ketika udah jadi kristal, itu akan menjadi tindakan kita. Ketika udah jadi tindakan, maka jangan salahkan ladangnya, jangan salahkan bibitnya, tapi kitalah sebagai petaninya yang kurang hebat. Betul? Siap? Rubahlah Bapak Ibu. Mulai dari sini, saya nggak mau lagi dengar ada keluhan dari Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena 4 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, Bapak Ibu lah yang menangis bahagia karena melihat mitra-mitranya sukses, bisa dapat luxury, bisa merubah kehidupannya. Siap? Siap? Apa kabar? Apa kabar? Oke, luar biasa ya. Saya mau ngomong apa sebetulnya? Tadi saya, Bapak Ibu, ketika saya nangis lagi tadi, waduh suara udah habis, nanti mau ngomong apa, bingung jadinya. Tapi alhamdulillah, saking bahagianya saya ngomong apapun didengar. Ya, Eyang Naryo, kalau udah sukses ngomong apa aja didengar. Apalagi kalau kita benar-benar bukan hanya sekedar sukses, tapi bisa mensukseskan sebanyak-banyaknya orang. Siap? Kira-kira mau materi apa? Apa aja bebas? Bebas? Sebetulnya acara GM ini dimaksudkan buat apa sih? Bapak Ibu tahu nggak? Paham nggak? Kenapa Bapak Ibu dikumpulkan di sini?
Kenapa Bapak Ibu dikumpulkan di sini? Belajar. Terus? Bakar semangat. Pulang-pulang semangat. Terus apa lagi? Nambah ilmu. Bapak Ibu semua dikumpulkan hari ini di acara gathering meeting spesial ya, pra Ramadan 2023. Supaya apa? Supaya pulang dari acara JM ini pelipat gandaan omset terjadi di jaringan Bapak Ibu semua. Karena saya udah males lihat orang yang susah, udah mah susah tapi nggak mau berjuang, beralasan terus, pengennya hasil gede tapi beralasan. Makanya dikumpulkanlah acara JM ini. Supaya Bapak Ibu pulang dari sini semangat habis-habisan. Saya nggak mau nanti Lebaran ya Bapak Ibu dengan kondisi yang sama seperti Lebaran tahun kemarin. Kalau saya bayangkan saat ini seandainya almarhum ibu saya masih ada, Lebaran nanti adalah Lebaran yang kelima, di mana ibu saya meninggalkan saya di dunia ini. Ya. Saya membayangkan kalau seandainya almarhum ibu masih ada dan terjadilah kumandang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan saya nggak bisa melihat ibu saya karena udah nggak ada. Yang saya bisa lihat adalah bapak saya dan keluarga saya. Setelah salim ke bapak, mungkin bapak bilang, dan udah sering kali saya dengar dari bapak saya, gak nyangka kamu bisa seperti sekarang. Kamu bukan hanya sukses saja, tapi kamu bisa mensukseskan yang lain. Kamu bisa bermanfaat bagi yang lain. Tapi hal itu tidak bisa terdengar dari ibu saya. Hingga akhirnya saya ngebayangin ketika saya ke makam ibu saya menangis. Saya bayangin seandainya itu ibu saya benar-benar ada di hadapan saya. Mungkin ibu saya akan memeluk saya dan menangis bahagia. Kang Dani. Nah, ibu bangga nak. Ibu bangga nak. Telah melahirkanmu nak. Itu yang selalu saya bayangin tiap lebaran Bapak Ibu. Karena saya nggak bisa memberikan buat ibu saya secara duniawi langsung. Saya selalu membayangkan setiap lebaran seperti itu. Dan saya bilang ke mama saya, "Ma, doain Ma, anakmu lagi berjuang Ma. Oke, anakmu saat ini udah kaya. Oke, anakmu saat ini udah jadi miliarder. Tapi doain Ma, supaya anakmu kuat Ma. Karena anakmu punya tanggung jawab, supaya mitra-mitra SSB Team merasakan apa yang saya rasakan." Sebelum hal itu saya ungkapkan lagi di lebaran nanti. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua. Apalagi yang saat ini masih ada orang tua. Berjuanglah. 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 Pastikan lebaran nanti ada ucapan dari orang tua kita. Bahwa mereka bangga dengan melahirkan kita semua di sini, di dunia ini. Siap. Mau dibikin semangat jadi nangis lagi nih. Saya tadi mau ke bawah suasana. Oke teman-teman. Ingat, ya, hidup hanya satu kali. Saya balik lagi ke materi yang tadi. Tidak ada yang namanya kebetulan. Saya hari ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Modal benih yang saya tanam, yang saya kerjakan, yang saya pupuk, yang saya siram, yang saya usahakan bagaimana terkena sinar matahari hingga akhirnya hasil panennya luar biasa. Tahun kemarin saya masih ingat, saya ngomong ke sebanyak-banyaknya mitra yang saya temui. Ketika bulan Agustus,
bonus saya masih di angka 70 juta, 80 juta sebulan. Dan saya bilang, awal tahun depan 200 juta sebulan. Awal tahun depan 200 juta sebulan. Awal tahun depan 200 juta sebulan. Gimana caranya bos? Kagak tahu. Gimana caranya? Kagak tahu. Yang saya tahu, benihnya dulu saya tanam. Omongannya dulu saya tanam. Targetnya dulu saya tanam. Karena saya ingat 4 tahun yang lalu pun saya seperti itu. Gak punya penghasilan, hutang gede, baru nikah dan lain-lain. Tapi saya ngomong 1 bulan mobil, 1 bulan mobil. Dan tahun kemarin pun saya tanamin omongan. Awal tahun depan, awal tahun 2023, bonus saya 200 juta sebulan. Dan alhamdulillah itu achieve. Gimana caranya, mau tahu? Caranya jangan banyak mikir. Caranya gimana? Jangan banyak mikir. Yang harus kita lakukan apa? Harus dipupuk. Pupuk itu apa? Hal-hal yang menyakitkan. Di prospek ditolak menyakitkan nggak? Menyakitkan. Kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, ya viral banget ya Dhani Abdul Ghani, betul? Oh, yang nonton banyak. Tapi kalau kita lihat yang komennya, positif negatif, positif negatif. Kadang-kadang Bapak Ibu yang ngonten down nggak? Kalau misalkan Bapak Ibu ngonten nih, ngonten saya, terus viral FYP. Yang komen pada negatif, down nggak? Kenapa down? Kan yang viralnya namanya Dhani Abdul Ghani. Walaupun itu akun Bapak Ibu, tapi kan yang ngomong Dhani Abdul Ghani. Lah yang punya namanya nggak down. Saya justru senang. Semakin saya viral, semakin membantu mitra-mitra saya untuk sukses. Cara saya gimana? Saya nggak peduli, saya nggak pakai mikir. Kalau pakai mikir sakit otak. Saya nggak pakai mikir Bapak Ibu. Yang saya lakuin apa? Saya siap nerima pupuknya. Yaitu apa? Hal-hal yang menyakitkan. Ketika ada yang ngomong, wah kayak gini, wah kayak gitu, nggak peduli. Yang penting saya terus bertindak, terus bergerak. Terus kemudian kasih air. Air itu apa? Tambah ilmu, upgrade diri. Jangan berpuas diri, wah mentang-mentang udah dapat motor, wow mentang-mentang udah dapat mobil. Saya aja yang udah berapa kali luxury nggak sombong kok. Saya aja ngomong ke Kang Dodi, ke Kang Agus, ke Kang Isan, saya belum beres membina ke kalian. Saya belum beres membina Kang Dodi, saya belum beres membina Kang Isan, saya belum beres membina Kang Aceng dan kawan-kawan. Kenapa? Karena selama bisnis ini berjalan kita harus terus bertumbuh. Karena semakin kita bertumbuh, mitra-mitra kita akan semakin banyak. Jangan sampai ketika mitra kita udah makin banyak, kitanya belum siap. Mental kitanya masih cemen, kitanya masih gampang down, kitanya masih gampang ngeluh. Ya gimana mau sukses? Gimana mau suksesin mitra-mitra yang ada dengan karakter seperti itu? Mitra kita mati. Kalau mitra kita mati, jangan mengharapkan bonus yang besar. Bonus besar hanya buat mereka yang memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi apa yang harus dilakukan? Air, yaitu ilmu. Upgrade ilmu terus, belajar terus, jangan merasa puas, belajar terus, belajar lagi. Sampai kapan? Sampai selamanya. Kalau kita mau bertumbuh, siap. Terus apa lagi? Harus kena matahari. Jangan dari kita doang gitu. Bawa, datengin mitra kita ke acara. Bapak Ibu semua, hari ini Bapak Ibu hadir di acara ini. Apa yang Bapak Ibu dapat? Banyak gak yang didapat? Nyesal gak? Kalau ada yang nyesal boleh ke depan saya ganti 1 juta. So kalau ada yang nyesal boleh ke depan saya ganti 1 juta. Ada gak? Ada yang nyesal gak? Ada yang nyesal gak? Serius? Boleh ke depan? Oke. Boleh mic-nya? Ada mic?
Siap. Oke, bentar kita tunggu mic. Beri aplaus dong buat bapaknya. Oke, perkenalkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dari Kota Garut. Siap. Penyesalan saya telat bergabung ke PTBS ini. Seharusnya saya 2 tahun yang lalu bergabung ke sini. Saya baru tahu sekarang. Tapi diinformasiinnya memang baru-baru ini atau 2 tahun yang lalu udah tahu? di informasinya udah 1 bulan yang lalu. Oh, udah 1 bulan yang lalu. Baru closing baru kemarin. Wah, Saya nyesel banget gitu. Jadi nggak nyesel ikut acara? Enggak sama sekali. Serius? Serius. Saya panggil kan orang yang nyesel ikut acara. Tapi luar biasa, percaya diri. Ya, luar biasa. Saking pengen peluk mungkin ya. Mudah-mudahan ilmunya menular. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap. Gak ada yang nyesel? Kalau hasil panen kita mau memuaskan, ya pastikan gitu. Tanaman kita kena sinar matahari. Sinar matahari itu apa? Yang mencerahkan bukan hanya sekedar kita, tapi mitra-mitra kita. Terkadang mitra kita sama kita sendiri susah. Betul nggak? Diarahin A susah, diarahin B susah. Bawa ke acara. Bawa ke acara beres. Kalau nggak bawa ke acara, bawa ke crossline. Yang bisa kita ajak kerjasama, beres. Dan saya nyatuin SSB dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana seluruh mitra-mitra saya yang ada di bawah saya, terutama leader-leader utamanya, gak ada crossline-crossline-nya. Semuanya sama, kita di PTB sukses bersama. Kita di SSB dengan slogan Together We Can. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bersama siap? Siap. Berarti apa yang didapat? Pertama, tanam dulu benih omongannya apa? Apa yang Bapak Ibu inginkan? Jangan sampai ucapan kita selalu mengucap hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita selalu mengucap hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang menyakitkan, mohon maaf, sebagus apapun kerja keras Bapak Ibu, semati-matian Bapak Ibu seperti apa, hasilnya nggak akan beda jauh dengan apa yang sering Bapak Ibu omongkan. Seperti peribahasanya Bapak Ibu nanam padi, ngarepin hasil semangka. Sekerja keras apapun Bapak Ibu, dikasih pupuk yang bagus pun, dikasih sinar matahari, dikasih air, percuma. Hasilnya tetap akan jadi padi, nggak mungkin jadi semangka. Betul? Betul? Tahu berarti kesalahannya apa? Tahu nggak? Omongan kita. Hati-hati dengan omongan. Ucapan adalah doa. Terus ngapain? Jangan banyak mikir, bertindak. Apa yang harus kita lakukan di sini? Apa yang harus kita lakukan tadi seperti yang diucapkan Kang Isan? Prospek mengundang, prospek mengundang, prospek mengundang, prospek. Itu kan yang kita lakuin, betul? Bagi mitra baru apa yang dilakuin? Mitra baru jangan banyak mikir. Cukup edifikasi upline-nya. Nanti upline-nya yang akan ya jangan banyak pikir, lakuin. Apalagi sekarang, luar biasa. Ramadan sekarang ini spesial. Spesialnya kenapa? Karena Bapak Ibu baru beres training, langsung geber habis-habisan, Lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu berangkat ke rumah orang tua atau berangkat ke rumah yang biasa Bapak Ibu kunjungin. Bukan lagi naik motor, tidak lagi kehujanan, tidak lagi kepanasan, tapi sudah memakai mobil baru. Siap? Itulah tujuan GM hari ini, catering mating hari ini. Pastikan Bapak Ibu semua, jangan sampai ada lagi kata-kata atau omongan negatif.
Positifkan. Supaya omongan kita positif, perhatikan yang kita lihat, perhatikan yang kita dengar. Tanam omongan dari awal. Ya, tanam omongan dari awal. Saya kemarin di acara, saya ngomong, nanam omongan. Insya Allah SSB Team tahun ini mau berangkat ke Eropa. Jadi enggak Eropa? Pertanyaannya, emang ada duit? Ada duit enggak? Mana? Biaya ngendap 50 juta selama 3 bulan untuk mendapatkan visa. Sanggup enggak? Sanggup enggak? Kalau enggak sanggup ya kita tinggalin. Sanggup enggak? Saya dulu cuma ngomong gitu. Tapi insya Allah tahun ini kita berangkat ya, Kang Dadi ya. Berangkat ke Eropa. Kemarin acara saya ngomong, tahun ini saya mau bangun rumah 5 miliar. Mana tuh yang tulus? Kang Dani, rumahnya kan udah gede, udah bagus, ngapain lagi bangun rumah 5M? Mending buat beli kontrakan, mending beli tanah, mending buat ini, buat itu. Betul? Itu pikiran Bapak Ibu. Tapi pikiran saya, dari rumah kemarin, saya ngasilin bonus yang berlipat-lipat ganda. Saya melahirkan mitra-mitra baru yang berhasil dari bisnis ini, akibat rumah kemarin. Dan saat ini, banyak orang yang nungguin, Kang Dani dapat apa lagi nih? Kang Dani prestasinya apa lagi nih? Betul nggak? Dan saya akan tunjukkan nanti dengan rumah baru senilai 5 miliar. Terus rumah sekarang mau dipakai apa buat Kang Dani? Rumah sekarang nanti akan dijadikan base camp. Fasilitas mitra. Nah, Bapak Ibu semua, pusing? Pusing nggak? Kang Dani ngomongnya udah MM-an, saya aja masih sehari-hari masih pusing gitu. Mulai dari sekarang Bapak Ibu rubah omongan. Gak ada lagi kata alasan, gak ada kata lagi ngeluh. Mulai fokusin ke target. Tiap ketemu orang pastikan adalah impian Bapak Ibu. Persentase bisnis ini ucapin impian Bapak Ibu. Persentase bisnis ini ucapin Bapak Ibu, impian Bapak Ibu. Karena tugas kita cuman tanamin omongan. Jangan banyak mikir, bergerak terus, itu sama saja dengan kita nanemin pupuk. Dihina gak masalah, dicaci gak masalah, ditolak gak masalah, karena itu pupuknya. Ketika pupuknya semakin banyak dan semakin bagus, maka hasilnya nanti akan makin bagus. Semakin berat cobaannya, berarti nanti hasil panennya semakin bagus. Upgrade diri terus, belajar terus, kasih air, belajar terus. Pastikan kena sinar matahari. Kalau sama kita, mitra kita ngeyel, ya udah bawa ke acara, beres. Kalau nggak bawa ke acara, bawa ke upline. Atau upline nggak ada crossline mungkin yang bisa bantu, bawa ke crossline. Siap? Siap? Apa kabar? Apa kabar? Oke. Mau acara sampai jam berapa? Mau subuh? Emang mau bayar saya berapa? Iyalah, Bapak Ibu belajar ke miliarder yang kece gitu. Coba bayangin, Bapak Ibu ngeluarin duit berapa? 200.000. Terus sekarang yang ngisi penghasilan berapa? Penghasilan bulanannya ya 230 lebih. 230 juta. Yang ngomong di depan penghasilan 230 juta. Rewardnya udah berkali-kali luxury. Bayarnya cuman berapa? Cuman berapa? Terus mau nyapain saya mau sampai subuh gitu. Kan kurang ajar. Oke Bapak Ibu, buat tumbuhin lagi semangat. Saya ada mitra luar biasa. Ya.
Pas datang ke rumah saya, baru gabung. Dia curhat, Kang, saya tuh habis bangkrut. Hutang saya sampai 20 M lebih. Hingga akhirnya ya mau nggak mau jual aset. Dan saat ini hutangnya tinggal 2,8 miliar. Ya, hutangnya tinggal 2,8 miliar. Dia jual aset, tapi masih sisa hutang. Dan bentar lagi insya Allah mau tembus mobil cash. Padahal pas pertama ketemu saya di rumah saya, itu masih baru-baru gabung. Ada Pak Yohanes, ada? Pak Yohanes, kalau bicara agama Bapak Ibu tentunya agama saya sama Pak Yohanes beda. Kalau bicara latar belakang saya sama Pak Yohanes beda. Pak Yohanes pembisnis miliaran. Asetnya udah di mana-mana. Kalau saya, jangankan hutang 20 M di PTB saja belum dapat. Tapi ini luar biasa Bapak Ibu. Kita akan mendengar inspirasi dari Pak Yohanes, kenapa mau bergabung, dan bentar lagi mau ke mobil aja semangatnya luar biasa. Ya, padahal 150 juta, hutangnya aja sisa 2,8 ya Pak? 2,8 M. Boleh Pak, cerita Pak? Masih semangat semuanya? Ya, perkenalkan, saya Yohanes dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya nggak tahu mau ngomong apa di sini. bebas. Saya waktu itu bergabung di bulan Juli tanggal 16. Pas ada acara di Lembang, saya datang ke sini tanggal 28. Saya kembali ke Pontianak tanggal 31. Saya pulang, saya kerja. Mic-nya Pak. Agak dekat. Oh iya, sorry. Biasa, masih bergegar nih. Pembisnis yang udah puluhan miliar aja masih tegang depan panggung. Nah, setelah saya habis ikut acara di Lembang, saya langsung minta priority sama Kak Diansa, mentor saya. Saya pulang sampai di Pontianak, saya nggak mau tahu, saya kerja. Tanggal 16 juga saya masuk, tanggal 16 saya dapat motor. Nah itu. Kata Kang Dani tadi, kalau ada yang menyesal, di PTBes saya menyesal. Saya menyesal kenapa PTBes saya lihat bisa membawa orang sukses. Saya menyesal masuk di. Saya habis melihat bisnisnya luar biasa kayak gini, saya tutup bisnis saya jual aset saya bayar hutang 20 miliar. Saya berhenti, saya fokus sekarang di PTBes. Sampai hari ini sisa hutang saya masih 2,8 M. Mungkin teman-teman di sini tidak ada yang punya utang mungkin ya. Nah, langganan saya di bawah yang sekitar 20-an toko, kurang lebih hampir 3 M lagi, mereka tidak mau bayar. Saya ikhlaskan. Saya bilang kalian tidak usah bayar. Karena nanti di PTBes akan mengganti uangnya buat saya, seperti itu. Singkat cerita, kenapa saya harus ke PTBes? Karena saya 17 tahun berbisnis jadi supplier spare part motor di Kalimantan Barat. Saya tidak bisa menyukseskan karyawan-karyawan saya seperti yang PTBes beri kepada semua kita di sini. Nah, karena saya melihat peluangnya begitu luar biasa, saya mau membantu orang. Saya bukan mau menyukseskan diri saya sendiri, tetapi saya mau membantu umat yang mau dibantu. Nah, mungkin sampai di sini motivasi saya. Mungkin kalau ada salah kata, minta maaf. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Kang Dani Abdul Ghani lagi. Oke, saya mau tanya-tanya boleh ya? Jangan dulu lepas ya. Pak Yohanes,
Ini beda agama, tapi dekat. Jadi artinya apa? Bisnis ini bukan hanya untuk muslim. Bisnis ini bisa dikerjakan siapapun, berbagai macam latar belakang, termasuk agama. Foto dulu Pak, foto dulu. Target mobil nih, target mobil kapan Pak Yohanes? Target bulan ini harus tembus. Masya Allah. Nah, karena sudah janji beberapa ke kebun sawit, pulang ini akan digaskan gitu. Masya Allah, siap. Karena sudah janji Senin saya harus kembali ke Pontianak. Karena sudah dari tadi malam sudah ada kontak kapan kembali. Saya bilang Senin saya akan segera kembali. Begitu. Siap. Oke, terima kasih. Dikit lagi Pak. Bentar lagi kita mau ngadain acara gede juga. Yaitu ulang tahun SSB yang kelima. Bulan Oktober. Ya, acara akbarnya bulan Oktober. Nah Pak Yohanes kan target mobil bulan ini. Nah nanti pas Oktober apakah nanti naik panggungnya mobil atau mau Pajero atau mau rumah Pak? Ayo ditantang tuh sama semuanya tuh. Doakan saja, mudah-mudahan sampai di Pajero. Pajero. Ya. Luxury tahun ini insya Allah. Kalau Pajero chip, luxury chip ya. Ya, Siap. Pajero dikonsolidasi nanti. Jaringan sekarang berapa Pak? Jaringan sekarang poinnya berapa? Jaringan. Nah, Jaringan poin. juga lumayan cukup besar ya. Poin, jadi udah berapa poin kan mobil cash tuh 300 poin, 300 pasang. Nah Iya. poinnya udah berapa sekarang? 150 pasang lagi kurang lebih. Oh iya, tadi sih pas ngobrol, ini Kang Dani ID saya, sebelahnya 100 lebih, sebelahnya 75 lagi. Mobil cashnya. Iya, kurang lebih gitu. Terima kasih Pak Yohanes sudah berbagi sama Terima semuanya. kasih. Oke, luar biasa. Apa yang Bapak Ibu dapat dari cerita Pak Yohanes? Apa yang didapat? Seorang pembisnis Pak, yang bukan bicara lagi bisnisnya modal jutaan, puluhan juta, ratusan juta, tapi sampai melepaskan bisnisnya demi menjalankan bisnis PTBS. Artinya apa? Ada apa dengan PTBS? Kenapa seorang miliarder bisa gabung ke bisnis ini dan malah melepas bisnisnya? Terkadang kita presentasi, lihat orang tersebut, wah kelihatannya kaya, kelihatannya berada, wah rumahnya ada mobil dan lain sebagainya. Kitanya akhirnya jadi minder. Apalagi pas pembukaan ketika kita kenalan nih. Contoh kita misalkan di jalan ketemu orang, kenalan. Ternyata pas dia ngomong, wah saya penghasilan udah gede, gaji gede, udah punya mobil dan lain sebagainya. Akhirnya kita berhenti di situ. Karena lihat kondisi kita aja jauh. Pak Yohanes sponsornya, mohon maaf Pak, baru kemarin mobil cash. Baru kemarin mobil cash. Kalau bicara, wah saya baru mobil biasa, Pak Yohanes hutangnya aja gede. Kalau bicara minder. Nah apply-nya sponsornya wajar dapat mobil. Kenapa? Karena nggak melihat latar belakang siapapun itu bisa bergabung ke bisnis ini. Siapapun itu, ayo kita sukses bersama, maju bersama. Karena belum tentu Pak, ketika kita presentasi orang yang kelihatan kaya, duitnya ada. Bisa aja emang penghasilannya gede, tapi nutup utangnya lebih gede. Pak Yohanes nutup utang 20 miliar, sisa utang 2,8. Kebayang? Jadi jangan takut, pede aja. Mau presentasi siapapun pede aja. Pede, kita bisa ketemu sama dia, kita bisa ngobrol sama dia, bukan kebetulan. Allah yang udah menakdirkan kita ketemu. Jadi percaya dirilah. Bisa jadi itu wasilah yang telah Allah berikan ke kita untuk bisa merubah taraf kehidupan kita jauh lebih baik. Dan juga kita mampu menjadi pemimpin orang hebat.
Siap? Siap. Apa yang harus kita lakukan? Tanam omongan dulu. Tanam omongan yang bagus, yang hebat, yang gede. Lalu jangan banyak mikir. Bergerak aja terus. Prospek aja terus. Prospek aja terus. Kalau ada lagunya ya. Lagu yang pernah saya share di Zoom sharing. Nah, mungkin ada mitra-mitra yang masih baru. Bisa ikutin. Musiknya agak slow dulu. Oke, sebelum nanti ke mic. Ini sebenarnya suara saya nggak bagus. Tapi ya bebas lah kalau udah tempat luxury mah ya. Oke. Tadi apa? Prospek, 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 prospek. Ayo prospek, ayo prospek, ayo prospek semua. Ikutin. Prospek, berdiri, berdiri. Prospek, 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 prospek. Ayo prospek, ayo prospek, ayo prospek semua. Closing, 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 closing. Ayo closing, ayo closing, ayo closing semua. Sponsor, 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 sponsor. Ayo sponsor, ayo sponsor. Paket bisnis semua. Beri aplaus. Apalagi? Udah semua sih. Udah happy ya, nangis ya. Sekarang tinggal ending Bapak Ibu. Saya biasalah. Saya orangnya gak banyak mikir. Ngisi sekarang aja saya gak pakai mikir. Nyiapin kayak gimana gak tahu. Nanti mau ngomong ke depan gak tahu. Kata Pak Restu, ya bagian support system kita, ya bagian support system SSD tim. Kata Pak Restu, Kang Dani isi ini ya, ini materinya A, B, C, D, E. Gak ngerti, gak paham. Kenapa? Karena saya udah biasa dengan ciri khas saya. Yaitu apa? Ngomong apapun asalkan yakin. Asalkan yakin, positif, yakin insya Allah didengar. Yakin positif insya Allah didengar. Yang ingin saya sampaikan supaya Bapak Ibu semua pulang dari sini semangat. Ingat Bapak Ibu, hasil di dunia ini. Hasil di dunia ini. Ini pegang ucapan saya. Hasil di dunia ini. Semua kembali lagi ke keyakinan kita. Cuman pilihannya ada dua. Pertama diuji oleh keyakinan. Ketika saya ditawarkan bisnis ini, buat berangkat ke Bandung aja, ke rumah Pak Sunaryo, itu cuma bawa duit 2.000 perak. Cuma bawa duit 2.000 perak. Ketika Pak Daryo ngenalin, Dan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Pak Naryo tahu saya utangnya gede. Karena sebelum saya pernah curhat. Tapi Pak Naryo dengan pedenya, Dan kamu bisa merubah hidupmu. Kamu bisa merubah hidupmu. Kamu bisa merubah hidupmu. Hingga akhirnya saya gabung. Dan ketika saya gabung, saya mulai ngenalin calon mitra-mitra saya. Saya teleponin satu-satu. Gak ada waktu yang terbuang. Semua yang ada di kontak saya, baik yang dikenal ataupun yang gak dikenal, saya cari lagi dari, mungkin ada teman, saudara atau kakak bapak ibu yang membutuhkan informasi bisnis ini. Itu kan gak dikenal. Saya terusin seperti itu. Semuanya ditelepon, mau mobil nggak? Mau mobil nggak? Mau mobil nggak? Pada pusing. Kang Dodi tadi salah satunya pusing. 13 tahun kerja motor pun gak punya. Tapi bergabung. Kang Agus, ketika saya kenalin bisnis ini lagi pusing. Pusingnya kenapa? Ya karena gengsi. Hutang gede. Tapi saya ajak ke bisnis ini mereka bergabung.
Karena saya tahu saya akan diuji oleh keyakinan atau menguji keyakinan. Kalau saya punya rasa takut, takut wajar. Ada dalam diri kita. Ketika saya ngenalin Kang Dodi, saya takut. Takutnya apa? Takut nanti kalau Kang Dodi nggak sukses gimana? Udah sama istrinya harus berobat, udah sama punya utang, udah sama kayak gini, kayak gitu. Terus saya jeblosin ke bisnis ini, nggak sukses. Nanti gimana kehidupannya? Atau saya mau nguji keyakinan saya, di mana saya bisa sukses dan Kang Dodi bisa sukses. Suatu hari nanti kita bicara di depan panggung sebagai orang yang mendapatkan luxury, sebagai pemenang. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu. Mau diuji oleh keyakinan atau mau nguji keyakinan? Karena apapun yang Bapak Ibu dapatkan nanti, itu tergantung dari keyakinan Bapak Ibu saat ini. Jangan sampai ada penyesalan ketika nanti hasilnya tidak memuaskan. Karena Bapak Ibu melihat fakta, keadaan yang tidak sesuai, ya, fakta, keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Dan Bapak Ibu terfokus di situ, terfokus di masalah. Hingga akhirnya kehidupan Bapak Ibu di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan masih sama bergelut dengan masalah. Atau mau nguji keyakinan Bapak Ibu, di sini ada peluang yang bagus. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, ketika kita nawarin bisnis ini dan ketemu sama orang yang mungkin punya masalah seperti kitanya nggak percaya diri. Kenapa nggak percaya diri? Toh saya aja punya utang gede, betul? Saya aja masih bingung, saya aja masih minus dan lain-lain. Gak pede, diuji sama keyakinan fakta keadaan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya nggak closing. Atau mau uji keyakinan, saya percaya kalau hari ini dia berjuang bersama kita, dia bisa sukses, saya bisa sukses. Yuk kita kenalin lagi ke sebanyak-banyaknya orang. Uji keyakinan kita bahwa kita mampu untuk bisa sukses, untuk bisa meraih kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Siap.